Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejuta Hikmah, tempat di mana kita berbagi inspirasi, pengetahuan, dan kisah penuh makna. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai hikmah kehidupan yang bisa memperkaya jiwa dan menambah wawasan. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari bersama menemukan sejuta hikmah di sepelangkah kehidupan. Selamat menyaksikan. Ada satu kisah yang jarang dibahas tentang Nabi Adam. Sebuah rahasia besar tentang surga dan bumi yang mungkin belum pernah kamu dengar. Apa yang sebenarnya terjadi setelah Adam diciptakan? Dan bagaimana rahasia ini masih berdampak pada kita hingga hari ini? Simak kisah lengkapnya dalam video ini. Di keheningan semesta yang belum pernah dihuni manusia, Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan makhluk baru. Makhluk yang berbeda dari mereka. Bukan dari cahaya, bukan pula dari api, melainkan dari tanah. Tanah yang kering, keras, tak bernyawa. Namun, dari tanah inilah manusia pertama akan terbentuk. Allah mengambil segumpal tanah dari berbagai bagian bumi. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang terang, ada yang gelap. Dari tanah inilah Allah menciptakan Adam, bukan hanya sebagai bentuk fisik, tetapi sebagai simbol dari keberagaman dan sifat manusia itu sendiri. Ketika ruh ditiupkan ke dalam tubuh Adam, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mata Adam terbuka, dadanya mulai bergetar dengan hembusan kehidupan. Jiwanya yang baru menyadari keberadaannya. Ia mulai melihat, merasakan, dan berpikir. Inilah awal kesadaran manusia. Lalu Allah mengajarkan Adam nama-nama segala sesuatu. Benda-benda yang belum pernah dikenalnya. Tetapi kini, dalam sekejap, ia memahami semuanya. Malaikat yang telah lama berada di sisi Allah pun tercengang. Bagaimana mungkin seorang makhluk baru memiliki pengetahuan yang bahkan mereka tidak miliki? Namun, di balik kejadian ini, ada pertanyaan besar yang diajukan para malaikat kepada Allah. Dengan penuh rasa ingin tahu, mereka bertanya, "Ya Rabb, mengapa Engkau menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi?" Pertanyaan itu menggantung di udara, seakan mewakili kegelisahan yang belum terjawab. Tapi Allah dengan kebijaksanaannya hanya menjawab, "Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Jawaban ini penuh dengan makna yang dalam, sesuatu yang bahkan para malaikat pun belum bisa memahami sepenuhnya. Sebab, ada rahasia besar yang hanya Allah yang tahu, tentang masa depan manusia, tentang kebijaksanaan di balik penciptaan mereka, dan tentang takdir yang telah dituliskan sejak awal. Namun, ada satu makhluk lain yang menyaksikan semua ini dengan penuh kebencian. Makhluk yang telah lama berada di sisi Allah, yang telah beribadah selama ribuan tahun, kini merasa tersingkir. Ia bukan malaikat, tetapi ia pernah menjadi yang paling dekat dengan para malaikat. Dialah iblis. Saat ia melihat Adam, makhluk dari tanah itu, hatinya dipenuhi rasa iri dan kesombongan. Bagaimana mungkin makhluk yang baru diciptakan ini lebih utama darinya? Apa yang membuat Adam lebih layak menerima kehormatan dibanding dirinya yang telah lama menyembah Allah? Namun, iblis belum menunjukkan perasaannya. Tidak saat itu, ia menunggu merencanakan sesuatu. Sesuatu yang akan mengubah takdir manusia selamanya. Adam dan Hawa hidup dalam kedamaian di surga. Tak ada rasa lapar, tak ada rasa haus, tak ada kelelahan. Segalanya begitu indah, begitu sempurna. Mereka bisa berjalan di antara taman-taman yang rimbun, mendengar gemericik sungai yang mengalir jernih, dan merasakan angin surga yang lembut menyentuh wajah mereka. Namun, ada satu larangan. Hanya satu larangan yang Allah berikan kepada mereka. Jangan dekati pohon itu. Allah tidak menyebut pohon itu dengan nama yang jelas. Tidak dikatakan apakah itu pohon kehidupan atau pohon kematian. Hanya satu pesan yang harus diingat. Jangan didekati. Adam dan Hawa menaati perintah itu. Mereka tak pernah berpikir untuk melanggarnya. Namun, ada satu makhluk yang mengintai, mengawasi mereka dengan penuh dendam dan kebencian. Iblis. Sejak hari ia menolak bersujud kepada Adam, ia telah bersumpah di hadapan Allah. "Demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka, kecuali hamba-hambamu yang engkau lindungi." Iblis tidak bisa menerima kenyataan bahwa Adam mendapat kehormatan lebih darinya. Ia merasa lebih tinggi, lebih mulia, lebih pantas untuk berada di puncak. Dalam hatinya terbakar api kesombongan yang lebih panas daripada api yang pernah membentuknya. Tapi iblis bukan makhluk yang terburu-buru. Ia licik, ia sabar. Ia tidak langsung mendekati Adam dan Hawa dengan kebohongan yang terang-terangan. Ia tidak berkata, "Langgar saja perintah Allah."
Tidak. Ia datang dengan cara yang halus, dengan bisikan yang lembut, dengan kata-kata yang terdengar seperti kebaikan. Wahai Adam, tahukah kau mengapa Allah melarangmu mendekati pohon itu? Bukan karena pohon itu terlarang, tetapi karena ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Jika kau memakannya, kau tidak akan menjadi manusia biasa. Kau akan menjadi seperti para malaikat, atau bahkan lebih hebat lagi. Kau akan hidup selamanya. Kata-kata itu menusuk ke dalam hati Adam dan Hawa. Hidup selamanya? Menjadi lebih mulia? Mungkin mereka telah salah paham. Mungkin larangan itu bukan karena pohon itu berbahaya, tetapi karena di dalamnya ada sesuatu yang Allah ingin mereka temukan sendiri. Hari demi hari, iblis terus berbisik. Ia tidak memaksa. Ia hanya menanam benih keraguan, membiarkan rasa penasaran tumbuh, membiarkan hati Adam dan Hawa mulai mempertimbangkan sesuatu yang sebelumnya tak pernah mereka pikirkan. Sampai akhirnya, dalam satu momen yang hanya Allah yang tahu bagaimana dan kapan tepatnya itu terjadi, Adam dan Hawa melangkah mendekati pohon itu. Mereka menyentuhnya, mereka mengambil buahnya, mereka menggigitnya, dan dalam sekejap, semuanya berubah. Tubuh mereka terasa berbeda. Mereka mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada di surga. Malu terhadap diri sendiri, malu terhadap satu sama lain, malu terhadap Allah. Mereka mencoba menutupi diri dengan daun-daun di surga, tetapi itu tidak bisa menghapus kesalahan yang baru saja terjadi. Lalu terdengar suara Allah, suara yang begitu agung, namun kini terdengar penuh dengan peringatan. Bukankah aku telah melarang kalian mendekati pohon itu? Dan bukankah aku telah memperingatkan kalian bahwa iblis adalah musuh yang nyata? Adam dan Hawa hanya bisa terdiam. Tidak ada alasan, tidak ada pembelaan, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mereka telah jatuh dalam tipu daya. Dan sebagai akibatnya, mereka harus meninggalkan surga, tanpa sempat membawa apapun, tanpa tahu apa yang menanti di luar, tanpa ada jaminan bahwa mereka akan bisa kembali. Dan untuk pertama kalinya sejak diciptakan, Adam dan Hawa merasakan ketakutan. Mereka turun ke bumi. Dunia yang keras, dunia yang penuh ujian, dunia yang tidak seindah surga. Hujan pertama yang turun menyentuh kulit mereka seperti cambuk dingin yang menyadarkan, ini bukan lagi surga. Disinilah awal perjalanan manusia, perjalanan yang akan menentukan apakah mereka bisa menemukan jalan kembali ke tempat asal mereka, atau tidak. Adam membuka matanya. Tapi kali ini, bukan di surga. Tidak lagi angin sejuk yang menenangkan. Tidak ada lagi pepohonan rimbun yang menaungi. Tidak ada lagi suara lembut sungai mengalir di kejauhan. Yang ada hanyalah keheningan, udara yang berat, dan kesendirian yang menusuk. Ia tidak tahu di mana dirinya berada. Yang ia tahu hanyalah, ia telah jatuh. Jauh dari tempat yang dulu ia kenal. Jauh dari keindahan yang dulu ia rasakan. Jauh dari Hawa, yang kini entah ada di mana. Untuk pertama kalinya, Adam merasakan apa itu kesedihan, apa itu kehilangan, apa itu keterasingan. Ia berusaha berdiri, kakinya menyentuh tanah, terasa asing, keras, dan dingin. Ini bukan surga, ini adalah bumi, tempat yang belum pernah ia tinggali. Tempat yang sunyi, sepi, dan entah bagaimana, terasa begitu berat. Lalu, hatinya dipenuhi rasa yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, penyesalan. Bukan hanya karena ia telah melanggar perintah Allah, tetapi karena ia telah kehilangan sesuatu yang begitu berharga. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Adam menengadah ke langit. Air matanya jatuh. Ya Allah, apakah engkau masih menerimaku? Sementara itu, di tempat yang berbeda, Hawa juga terjatuh. Ia pun terpisah dari Adam. Entah berapa jauh mereka berdua terpisah, tapi bagi hati mereka, jarak itu terasa seperti keabadian. Ia merasakan kehampaan yang sama, kesendirian yang sama, ketakutan yang sama. Ia memanggil Adam. Namun suaranya tenggelam di tengah luasnya bumi yang sunyi. Ia memanggil lagi berharap Adam bisa mendengarnya. Tapi tidak ada jawaban. Dan di saat itulah Hawa sadar. Ini adalah hukuman yang sesungguhnya. Bukan hanya jatuh dari surga. Bukan hanya kehilangan keindahan yang pernah mereka miliki. Tapi kehilangan satu sama lain. Mereka yang diciptakan untuk bersama, kini terpisah di dunia yang asing dan luas. Hari-hari berlalu. Minggu berganti. Bulan, mungkin tahun. Adam berjalan tanpa arah. Ia mencari, ia menangis, ia berdoa. Hawa pun sama. Tapi di tengah kesedihannya, di tengah keterasingannya, Adam akhirnya mengerti sesuatu, bahwa ia tidak sendirian. Bahwa di balik semua ini, ada satu hal yang masih bisa ia pegang. Dan di saat itu, kata-kata muncul dalam hatinya.
Sebuah doa yang bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Allah yang Maha Pengasih, yang masih ingin menunjukkan jalan kepada hambanya yang tersesat. Rabbana azalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasiriin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Adam mengulang doa itu lagi dan lagi. Air matanya tak berhenti mengalir. Tapi kali ini bukan hanya karena penyesalan, melainkan karena harapan. Harapan bahwa Allah masih mendengarnya. Harapan bahwa ia masih bisa kembali. Harapan bahwa mungkin ini bukan akhir dari segalanya. Dan di suatu hari, di suatu tempat yang telah Allah tentukan, Adam dan Hawa akhirnya bertemu kembali setelah waktu yang begitu panjang, setelah kesedihan yang begitu dalam, setelah penantian yang menyakitkan. Mereka akhirnya kembali ke dalam pelukan satu sama lain. Tangis mereka pecah. Tapi kali ini bukan tangis kesedihan, melainkan tangis penuh syukur. Mereka tahu, mereka mungkin tidak bisa kembali ke surga saat itu juga. Tapi mereka juga tahu, Allah masih memberi mereka kesempatan. Kesempatan untuk memulai kembali, kesempatan untuk menebus kesalahan, kesempatan untuk kembali kepadanya. Dan disitulah awal dari perjalanan manusia di bumi dimulai. Perjalanan yang penuh dengan ujian, tapi juga penuh dengan rahmat. Perjalanan yang penuh dengan kesalahan, tapi juga penuh dengan ampunan. Perjalanan yang bukan tentang bagaimana kita jatuh, tapi tentang bagaimana kita bangkit dan kembali kepada Allah. Kita semua adalah anak-anak Adam. Kita hidup di bumi ini bukan karena kebetulan. Kita ada di sini sebagai bagian dari takdir yang telah ditetapkan sejak awal penciptaan. Sebuah perjalanan yang dimulai dari satu kesalahan, tetapi tidak berakhir dengan hukuman. Karena Allah, dengan segala kasih sayangnya, tidak menciptakan manusia untuk selamanya terjatuh. Tidak, Allah menciptakan manusia untuk belajar, untuk bangkit, untuk kembali kepadanya. Lihatlah kisah Adam. Ia tidak diusir dari surga karena Allah membenci dirinya. Ia tidak dijauhkan dari keindahan karena Allah ingin menyiksanya. Tetapi karena Allah ingin mengajarkan sesuatu yang jauh lebih besar, bahwa kehidupan adalah ujian, bahwa kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, bahwa meskipun manusia bisa tergelincir dalam dosa, Allah selalu membuka jalan untuk kembali. Coba renungkan, berapa kali kita merasa jatuh dalam hidup? Berapa kali kita merasa jauh dari Allah? Berapa kali kita melakukan kesalahan dan berpikir bahwa semuanya sudah terlambat? Tetapi lihatlah Adam, ia melakukan kesalahan, ia menyesal, ia berdoa, dan Allah mengampuninya. Jika Allah mengampuni Adam, manusia pertama, yang kesalahannya menyebabkan ia jatuh dari surga, lalu bagaimana mungkin kita berpikir bahwa Allah tidak akan mengampuni kita? Allah tidak menciptakan manusia untuk menjadi sempurna. Kita semua pernah tersesat. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Kita semua pernah merasa jauh dari cahaya. Tapi rahasia terbesar dalam kisah Adam bukanlah kejatuhannya, bagaimana ia bangkit kembali, bagaimana ia tidak menyerah dalam penyesalan, bagaimana ia tidak membiarkan dosanya menjauhkannya dari Allah, bagaimana ia justru menjadikan kesalahannya sebagai jalan untuk lebih dekat kepadanya. Lalu bagaimana dengan kita? Seberapa sering kita memilih untuk berputus asa? Seberapa sering kita merasa tidak pantas mendapat ampunan? Seberapa sering kita berpikir bahwa Allah tidak akan menerima kita kembali? Padahal Allah telah mengatakan dalam firman-Nya, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Dengarkan itu. Allah tidak mengatakan sebagian dosa, Allah tidak mengatakan hanya dosa-dosa kecil, Allah mengatakan semuanya. Sebesar apapun kesalahan yang telah kita lakukan, selama kita kembali kepadanya, pintu itu selalu terbuka. Jadi hari ini, saat kita mendengar kisah Adam, ini bukan hanya cerita tentang masa lalu. Ini adalah cerminan dari kehidupan kita hari ini. Kita mungkin jatuh, kita mungkin melakukan kesalahan, kita mungkin merasa jauh dari Allah. Tapi selama kita masih bisa berdoa, selama kita masih bisa meminta ampun, selama kita masih percaya bahwa Allah Maha Pengampun, kita selalu memiliki kesempatan untuk kembali. Mungkin kita tidak akan menemukan surga di dunia ini, tapi jika kita mengikuti jalan yang benar, jika kita memohon ampunan seperti Adam, jika kita kembali kepada Allah dengan hati yang tulus, maka insya Allah suatu hari nanti kita akan kembali ke tempat asal kita. Tempat di mana Adam dan Hawa dulu tinggal. Tempat yang penuh dengan kebahagiaan tanpa akhir.
tempat yang telah Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang taat. Surga. Dan itulah tujuan sebenarnya dari kehidupan ini. Bukan hanya tentang bagaimana kita hidup di bumi, tetapi tentang bagaimana kita bisa kembali ke rumah kita yang sebenarnya. Kisah Nabi Adam bukan hanya cerita tentang masa lalu. Ini adalah cerminan dari kehidupan kita hari ini. Kita semua pernah jatuh, kita semua pernah berbuat kesalahan. Tapi yang membedakan bukanlah apakah kita pernah berdosa atau tidak, melainkan apakah kita mau kembali kepada Allah atau terus terjebak dalam penyesalan. Hari ini, mari kita renungkan. Apakah ada dosa yang masih kita genggam? Apakah ada kesalahan yang belum kita perbaiki? Apakah kita sudah benar-benar meminta ampun kepada Allah dengan hati yang tulus? Jangan biarkan diri kita terjebak dalam keputusasaan, karena Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, kasih sayangnya jauh lebih besar. Maka mulai sekarang, bangkitlah, kembalilah kepada Allah. Mohonlah ampun seperti Adam. Karena selagi kita masih hidup, selagi kita masih bisa berdoa, maka pintu rahmatnya masih terbuka untuk kita. Dan insya Allah, jika kita berjalan di jalan yang benar, suatu hari nanti kita akan kembali ke tempat asal kita, surga yang dijanjikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Bagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga agar mereka juga mendapatkan manfaatnya. Mari kita sama-sama belajar, bangkit, dan kembali kepada Allah. Karena perjalanan kita di dunia ini bukan tentang di mana kita berada sekarang, tapi tentang kemana kita akan kembali nanti. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.